Pernahkah kau merasakan sesuatu yang aneh, namun indah di dalam dirimu? Sebuah perubahan halus yang tak bisa kau jelaskan. Seolah ada pintu yang terbuka di hatimu, tapi kau sendiri tidak tahu siapa yang membukanya. Tiba-tiba kau lebih tenang, padahal hidupmu tidak sedang baik-baik saja. Kau memahami sesuatu tanpa belajar. Kau menjauhi keburukan tanpa dipaksa. Kau merasa seperti ada tangan lembut yang menjaga langkahmu, mencegahmu jatuh terlalu jauh. Dan kau mulai bertanya dalam diam, ada apa dengan diriku? Kenapa hatiku berubah seperti ini? Mungkin tanpa kau sadari, itu bukan perubahan biasa. Itu adalah tanda halus bahwa Allah sedang mengajarimu sesuatu yang tidak semua manusia dapat. Ilmu yang turun tanpa suara, tanpa guru, tanpa perantara. Ilmu yang langsung menyentuh hati, menghidupkan jiwa, dan menenangkan badai dalam dirimu. Jika kau pernah merasakannya, tetaplah di sini, karena perjalanan ini mungkin adalah jawaban atas pertanyaan yang sejak lama ada dalam hatimu. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ada satu masa dalam hidup ketika seseorang merasa dirinya berubah tanpa pernah merencanakannya. Perubahan itu tidak datang lewat peristiwa besar, tidak melalui momen dramatis, dan tidak pula lahir dari bacaan atau nasihat tertentu. Ia hadir begitu saja, senyap, selembut angin subuh yang menyentuh kulit tanpa disadari. Tiba-tiba saja, seseorang merasa ada ruang baru di dalam dirinya. Ruang yang dulu tertutup rapat, kini seperti terbuka sedikit demi sedikit, meninggalkan cahaya halus yang sulit dijelaskan. Inilah perasaan pertama yang sering muncul ketika pintu hati mulai dibukakan oleh Allah. Bukan karena usaha manusia, tetapi karena rahmat yang tidak semua orang terima. Pada awalnya, perubahan ini membingungkan. Seseorang mungkin merasa hatinya lebih mudah tenang, lebih mudah mengerti, lebih mudah merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia sadari. Namun ia tidak tahu dari mana semua itu berasal. Ia mencoba mencari alasannya, apakah karena pengalaman hidup, apakah karena usia yang semakin dewasa, atau karena ia baru saja melewati masa sulit. Tetapi semakin ia mencari penjelasan, semakin hatinya merasa bahwa perubahan ini datang dari tempat yang jauh lebih tinggi daripada pemahaman manusia. Rasa itu seperti pintu yang tiba-tiba terbuka tanpa suara. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh guru manapun, tidak bisa dicapai oleh kecerdasan, tidak bisa dibeli oleh harta. Pintu yang hanya bisa disentuh oleh Allah sendiri. Dan ketika pintu itu terbuka, meski hanya setipis garis cahaya, seseorang langsung merasakan perbedaan dalam dirinya. Ada kepekaan baru, ada ketenangan baru, ada kejernihan yang tidak muncul dari logika, tetapi muncul dari kedalaman batinnya. Kadang, seseorang tidak langsung menyadari perubahan itu. Ia hanya merasa lebih mudah meredakan amarah, lebih mudah memaafkan, atau lebih mudah mengakui kesalahan. Ia merasa seperti ada suara lembut dalam hatinya yang membimbingnya agar tidak bertindak tergesa-gesa. Ia merasa lebih berhati-hati terhadap kota-kota, lebih lembut dalam menilai orang lain, dan lebih tenang ketika menghadapi masalah. Semua itu terjadi tanpa ia memaksakan diri. Seolah-olah ada tangan yang tak terlihat sedang menjaga hatinya agar tidak retak. Dalam perjalanan ini, seseorang mungkin bertanya-tanya, mengapa aku merasa berbeda? Kenapa batinku berubah seolah tanpa sebab? Pertanyaan itu wajar, karena perubahan seperti ini memang bukan perubahan biasa. Ia adalah tanda awal bahwa Allah sedang mengarahkan hati seseorang menuju kedalaman makna yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan dunia. Ia seperti panggilan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang siap. Panggilan yang tidak memaksa, tetapi mengajak. Tidak mengguncang, tetapi membelai perlahan. Di titik inilah seseorang biasanya mulai menyadari bahwa ada ilmu yang tidak tertulis, tidak diajarkan di sekolah, dan tidak didapat dari kata-kata manusia. Ilmu ini datang langsung dari langit ke dalam hati. Ilmu yang tidak semua manusia dapatkan. Ilmu yang membuat seseorang merasakan perubahan tanpa tahu bagaimana perubahan itu terjadi. Sebuah ilmu yang menjadi tanda bahwa Allah sedang membimbingnya secara langsung, membuka pintu-pintu pemahaman yang dulu tertutup,
dan menyiapkan hatinya untuk menerima cahaya yang lebih besar. Ini adalah pintu itu, pintu kecil yang baru terbuka. Dan dari sinilah perjalanan menuju kedalaman ilmu laduni mulai terlihat. Sedikit demi sedikit, melalui perubahan halus yang tak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan dengan sangat jelas oleh jiwa yang terbangun. Ada satu jenis ketenangan yang tidak muncul dari kondisi hidup yang baik, bukan karena masalah selesai, bukan karena keinginan terpenuhi, dan bukan pula karena beban berkurang. Justru ketenangan ini sering muncul ketika hidup sedang berada dalam masa paling kacau. Saat pekerjaan menekan, keluarga tidak stabil, keuangan tersendat, atau masalah datang saling bertumpuk tanpa jeda. Namun di tengah semua kekacauan itu, seseorang justru merasakan sesuatu yang aneh, batinnya tetap tenang. Seolah ada ruang damai yang tidak bisa disentuh oleh badai manapun. Ketenangan seperti ini membuat seseorang heran terhadap dirinya sendiri. Dulu hal kecil saja bisa membuatnya marah, kecewa, atau menangis. Dulu cobaan ringan sudah cukup membuatnya ingin menyerah. Tetapi sekarang, meski dunia seperti sedang runtuh, hatinya tetap tegak. Ia mungkin lelah, tetapi tidak hancur. Ia mungkin terluka, tetapi tidak kosong. Ada sesuatu yang menjaga bagian terdalam dari dirinya agar tidak ikut runtuh bersama masalah-masalah yang datang. Perasaan ini bukan ketenangan palsu yang dibuat-buat sebagai bentuk pengalihan diri. Ini adalah ketenangan yang muncul dari tempat yang lebih tinggi, dari ruang batin yang telah disentuh oleh cahaya ilahi. Ia seperti pelukan halus yang tidak terlihat. Ketika orang lain melihat seseorang dalam kondisi sulit, mereka mungkin berkata, "Bagaimana bisa kamu tetap tenang?" Tetapi ia sendiri tidak bisa memberi penjelasan. Ia hanya merasakan bahwa hatinya tidak lagi mudah goyah. Di tengah badai, ia seperti merasakan tangan lembut yang memegang hatinya, menjaga agar ia tidak terpecah. Hatinya seperti ditopang oleh sesuatu yang kuat, sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Dan ketika ia mulai memperhatikan perubahan ini, barulah ia sadar bahwa ketenangan seperti ini tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang bukan hasil usahanya, melainkan anugerah yang diberikan secara diam-diam. Ketenangan ini juga membuat seseorang mampu melihat masalah dari sudut yang berbeda. Ia tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai pesan. Tidak lagi menganggap kesulitan sebagai ancaman, tetapi sebagai jalan yang sedang dibukakan oleh Allah. Ia mulai memahami bahwa setiap badai membawa hikmah, dan setiap kesulitan membawa arah yang baru. Pemahaman semacam ini tidak mungkin muncul jika hatinya masih gelisah, karena hati yang gelisah sulit melihat kebenaran yang tersembunyi di balik ujian. Yang lebih aneh lagi, ketenangan ini datang pada waktu yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ia muncul justru ketika seseorang sangat membutuhkannya, saat dunia tidak bersahabat, saat semua tampak berat, saat ia merasa tidak mampu lagi melanjutkan langkah. Di momen seperti itu, Allah menurunkan ketenangan sebagai tanda bahwa ia tidak dibiarkan bertarung sendirian. Ketenangan itu seperti cahaya kecil di ruang gelap, tidak menerangi seluruh ruangan, tetapi cukup untuk menunjukkan langkah berikutnya. Perubahan batin ini menjadi salah satu tanda paling halus dari ilmu laduni. Allah mengajarkan bahwa kedamaian sejati tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada siapa yang menjaga hati kita. Jika dunia yang mengendalikan hati, seseorang akan selalu lelah. Tetapi jika Allah yang menenangkannya, tidak ada badai yang mampu menguasainya. Inilah ketika seseorang mulai mengenali bahwa ketenangan yang ia rasakan bukan kebetulan, bukan sifat baru, bukan pula kekuatan diri. Ini adalah anugerah yang menandakan bahwa Allah mulai mengajarkan hatinya sesuatu yang tidak semua orang dapat. Sebuah ketenangan yang menjadi pondasi perjalanan spiritual berikutnya. Ada masa ketika seseorang memandang masalah sebagai sesuatu yang menakutkan. Setiap cobaan dianggap ancaman, setiap kegagalan terasa sebagai pukulan, dan setiap kesulitan seperti dinding besar yang menghalangi langkah. Namun ketika pintu hati mulai dibuka oleh Allah, cara pandang ini perlahan berubah. Masalah yang dulu dianggap musuh, kini terasa seperti pesan, bukan lagi sesuatu yang harus dihindari,
tetapi sesuatu yang membawa makna yang perlu dipahami. Perubahan cara melihat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan seiring dengan ketenangan yang mulai Allah letakkan di dalam hati. Saat seseorang merasakan ketenangan aneh meski hidup sedang sulit, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku tidak lagi merasa tercekik? Apa yang berubah dariku?" Dari pertanyaan itu muncul kesadaran baru. Mungkin Allah sedang menata ulang cara ia melihat kehidupan. Ketika hati mulai tenang, masalah tidak lagi melumpuhkan seperti dulu. Seseorang mulai menyadari bahwa cobaan yang datang bukan kebetulan. Ada pola, ada hikmah, ada pesan yang ingin Allah sampaikan melalui setiap kejadian. Dulu ia mungkin hanya melihat permukaannya, rasa sakit, kesedihan, kehilangan. Tetapi sekarang, ia mulai melihat lapisan yang lebih dalam. Ia melihat bagaimana ujian membentuk dirinya, menguatkannya, atau bahkan menahannya dari sesuatu yang buruk. Masalah yang datang silih berganti pun mulai terlihat sebagai bagian dari perjalanan, bukan penutup jalan. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan mengandung pelajaran, dan pelajaran itu hanya dapat dipahami oleh hati yang sedang dibimbing. Ada masa ketika seseorang merasa hidupnya terlalu berat, tetapi ketika ia merenung, ternyata beban itu justru membawanya pada perubahan yang sangat diperlukan. Allah menata ulang bukan hanya hidupnya, tetapi juga hatinya. Dalam proses ini, seseorang mulai merasakan hubungan yang berbeda dengan Sang Pencipta. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi kepadaku?" tetapi mulai bertanya, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku?" Ini adalah perubahan besar yang muncul ketika hati disentuh oleh cahaya ilahi. Pertanyaan ini mengubah seluruh cara seseorang menghadapi hidup. Ia tidak lagi melawan takdir, melainkan belajar membacanya. Yang menarik, ketika masalah tidak lagi dianggap sebagai musuh, rasa takut pun berkurang. Seseorang tidak lagi gentar menghadapi perubahan hidup atau cobaan baru. Ia tahu bahwa apapun yang datang pasti mengandung pesan. Jika masalah itu membuatnya jatuh, ia yakin ada alasan. Jika masalah itu membuatnya berdiri lebih tegak, ia juga yakin itu bagian dari rencana. Keyakinan seperti ini hanya lahir dari hati yang telah ditenangkan oleh Allah. Dan justru pada titik inilah, seseorang mulai memahami bahwa ia sedang diajarkan sesuatu yang tidak mungkin dipahami hanya dengan akal. Ini adalah pemahaman yang turun langsung ke dalam dada, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa perantara. Ilmu yang tidak tertulis, tetapi mengubah hidup seseorang secara perlahan dan pasti. Ilmu yang membuatnya melihat dunia dengan cara yang lebih lembut, lebih jernih, dan lebih penuh makna. Ini menjadi penutup fase pertama. Masa ketika seseorang mulai sadar bahwa hidupnya tidak sedang berjalan secara acak. Ada pesan di balik setiap peristiwa, ada hikmah di balik setiap ujian, dan ada tangan Allah yang membimbing setiap langkah. Dari sinilah perjalanan memasuki tenda-tenda berikutnya, dimulai pemahaman yang datang tanpa belajar, dan kompas batin yang mulai menunjukkan arah tanpa peta. Ada momen tertentu dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba memahami sesuatu yang sebelumnya terasa rumit. Bukan karena ia sedang membaca buku, bukan karena mendengar ceramah panjang, dan bukan pula karena ada orang yang mengajarinya secara langsung. Pemahaman itu muncul begitu saja, seolah ada pintu rahasia di dalam dirinya yang terbuka sendirinya. Inilah salah satu tanda halus yang sering mengejutkan banyak orang, pemahaman yang datang tanpa proses belajar yang terlihat. Awalnya seseorang mungkin bingung dengan perubahan ini. Ayat Al-Quran yang dulu terasa biasa, kini tiba-tiba menyala dalam hati, memberikan makna yang selama ini tersembunyi. Kalimat yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, mendadak terasa seperti pesan pribadi. Bahkan masalah yang dulu tampak rumit, tiba-tiba terlihat jelas jalan keluarnya. Semua ini membuat seseorang mulai bertanya, "Kenapa aku bisa mengerti sekarang? Dari mana datangnya pemahaman ini?" Pertanyaan itu muncul bukan karena ia merasa lebih pintar, tetapi karena ia sadar bahwa ia tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika. Akal manusia punya batas. Informasi yang masuk ke otak bisa dihitung, ditulis, ataupun dikumpulkan. Tetapi pemahaman yang datang dari Allah tidak melalui jalan itu. Ia tidak turun melalui hafalan, tidak tumbuh dari diskusi panjang, dan tidak muncul
karena seseorang memaksa dirinya untuk mengerti. Pemahaman ini datang dari tempat yang lebih dalam dari hati yang sedang dibukakan oleh cahaya ilahi. Terkadang momen tersebut terjadi di saat yang sangat sederhana. Seseorang sedang duduk sendirian di sore hari, memandang langit tanpa tujuan. Lalu tiba-tiba hatinya merasa mengerti sesuatu yang selama ini ia cari. Atau ia sedang berjalan tanpa arah. Lalu satu kalimat melintas dalam ingatan, dan kalimat itu terasa seperti jawaban atas sesuatu yang lama membingungkannya. Semua terjadi tanpa upaya keras. Semuanya muncul dengan lembut, seperti ilham yang menyentuh hati secara langsung. Pemahaman seperti ini juga membawa perubahan pada cara seseorang memandang hidup. Ia mulai melihat kebenaran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan rasa. Ia mulai memahami hikmah bukan hanya dari membaca, tetapi dari menyaksikan bagaimana Allah menata peristiwa. Ayat-ayat yang dulu ia baca tanpa makna, kini menjadi cermin bagi dirinya. Ia merasa seperti sedang dibimbing, bukan oleh manusia, tetapi oleh sesuatu yang lebih halus, oleh cahaya yang Allah letakkan di dalam dadanya. Dan yang paling unik dari pemahaman ini adalah bahwa ia tidak membuat seseorang merasa lebih hebat dari orang lain. Justru sebaliknya, pemahaman itu membuat hatinya semakin tunduk. Ia merasa bahwa apa yang ia ketahui sama sekali bukan hasil jerih payahnya. Ia sadar bahwa jika Allah tidak menggerakkan hatinya, ia tidak akan mengerti apa-apa. Kesadaran ini membuatnya lebih merendah, lebih berhati-hati, lebih takut kepada Allah, dan lebih menjaga tutur kata. Disinilah seseorang mulai melihat hubungan yang indah antara ketenangan batin yang ia rasakan sebelumnya dengan pemahaman yang tiba-tiba muncul sekarang. Dua hal ini saling melengkapi. Ketenangan membuka jalan, pemahaman menuntun langkah. Semuanya terjadi bukan secara kebetulan, tetapi sebagai bagian dari proses pembimbingan halus yang hanya Allah berikan kepada hati yang mulai bersih. Ini menjadi jembatan menuju tanda berikutnya. Setelah pemahaman muncul tanpa dipelajari, kini kompas batin seseorang mulai bekerja. Ia tahu arah tanpa peta. Ia merasakan mana yang benar tanpa perlu penjelasan panjang. Dan perjalanan spiritualnya semakin dalam dari hari ke hari. Ada satu hal yang mulai muncul setelah seseorang merasakan ketenangan batin dan pemahaman yang datang tanpa dipelajari. Sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan seringkali lebih membingungkan daripada keduanya. Itu adalah perasaan bahwa hatinya tahu arah, bahkan ketika logikanya belum mengerti apa-apa. Seolah ada kompas batin yang tiba-tiba aktif, memberi tanda, menolak sesuatu, atau menariknya pada sesuatu tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kompas batin ini bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi rasa yang muncul dari kedalaman jiwa. Ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang salah, ia tiba-tiba merasa gelisah, tidak nyaman, seperti ada yang menahan dari belakang. Padahal, dari luar, hal itu mungkin tampak baik-baik saja. Sebaliknya, ketika ia mendekati sesuatu yang benar, meski sulit atau tidak populer, hatinya justru menjadi lapang, terasa ringan, tenang, dan yakin. Meski tidak ada jaminan apapun, rasa-rasa seperti ini membuat seseorang mulai memahami bahwa hatinya sedang dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Perubahan ini sering membuat seseorang bingung. Ia mungkin berpikir, mengapa aku tiba-tiba tidak nyaman dengan hal yang dulu biasa? Atau kenapa aku merasa tenang dengan keputusan ini, meski logika belum menemukan alasannya? Tetapi semakin ia mengikuti arah itu, semakin ia melihat bahwa kompas batinnya jarang salah. Ia dituntun menjauhi hubungan yang merusak, lingkungan yang mengotori, atau keputusan yang akan mencelakakan dirinya. Dan ia dibimbing mendekati orang, tempat, dan pilihan yang membawa kebaikan, meski ia sendiri tidak tahu alasannya pada awalnya. Disinilah seseorang mulai merasakan bahwa hatinya tidak lagi berjalan sendirian. Ada cahaya kecil yang menerangi langkah-langkahnya, bukan cahaya besar yang menerangi seluruh jalan, tetapi cahaya yang cukup terang untuk satu langkah berikutnya. Dan seringkali itulah yang membuatnya tetap melangkah
Meski dunia tampak gelap, ia tidak lagi mengandalkan logika sepenuhnya. Ia mulai belajar mempercayai apa yang dirasakan hatinya bukan karena perasaan itu emosional, tetapi karena perasaan itu datang dari tempat yang lebih bersih, tempat yang telah disentuh oleh bimbingan ilahi. Yang menarik, kompas batin ini juga membuat seseorang lebih peka terhadap kebenaran. Ia bisa merasakan niat baik atau niat buruk seseorang hanya dari getaran hatinya. Ia bisa mengetahui mana ucapan yang jujur dan mana yang dipenuhi dusta, meski wajah lawan bicaranya tersenyum. Ini bukan kemampuan mistis, ini adalah hasil dari hati yang mulai dibersihkan oleh Allah. Semakin bersih hatinya, semakin tajam kepekaannya, semakin dekat ia kepada Allah, semakin jelas arah yang ditunjukkan kompas batinnya. Namun kompas ini tidak muncul tanpa ujian. Ada momen ketika seseorang mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ini hanya perasaanku? Apakah aku terlalu sensitif? Tetapi waktu selalu menjadi saksi bahwa bimbingan itu benar. Pilihan-pilihan yang ia ikuti dengan rasa lapang membawa kebaikan. Sementara keputusan yang terasa berat di hati meski tampak logis seringkali ternyata mengarah pada keburukan. Disinilah seseorang mulai benar-benar percaya bahwa Allah sedang mengarahkan hatinya. Ini menegaskan bahwa ketika kompas batin mulai bekerja, seseorang tidak lagi sama. Ia berjalan bukan hanya dengan akal, tetapi dengan cahaya yang Allah letakkan dalam dadanya. Cahaya yang halus, lembut, namun tidak pernah menyesatkan. Cahaya yang menjadi tanda bahwa perjalanan spiritualnya memasuki fase yang lebih dalam fase, ketika hidayah tidak lagi diterima lewat kata-kata, tetapi lewat rasa yang paling jernih di dalam jiwa. Ada satu jenis hidayah yang tidak datang melalui ancaman, tidak lahir karena seseorang merasa takut, dan tidak muncul karena terpaksa berubah. Hidayah ini tidak dibawa oleh suara keras, tidak datang melalui tekanan keadaan, dan tidak pula muncul karena seseorang merasa harus mengikuti lingkungan. Hidayah seperti ini mengalir pelan, halus, dan lembut. Ia meresap ke dalam hati tanpa suara, seperti aliran air yang menembus tanah tanpa meninggalkan jejak di permukaan, namun menghidupkan akar di dalamnya. Seseorang yang mengalaminya biasanya tidak sadar kapan hidayah itu mulai menyentuh hatinya. Ia hanya menyadari bahwa kebiasaan buruk yang dulu begitu ia nikmati kini terasa tidak nyaman. Tempat-tempat yang dulu ia datangi tanpa ragu kini terasa menekan. Perkataan yang dulu ia ucapkan dengan ringan, kini terasa memberatkan dada. Semua itu terjadi tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang menegur, tanpa ada ancaman apapun. Hanya hati yang tiba-tiba berubah arah lebih condong kepada kebaikan, lebih dekat kepada Allah, dan lebih jauh dari hal yang membuatnya lalai. Perubahan halus ini membuat seseorang heran dengan dirinya sendiri. Ia bertanya, kenapa aku tiba-tiba ingin salat lebih khusyuk? Kenapa aku merasa bersalah ketika menunda kebaikan? Kenapa aku tidak lagi nyaman melakukan hal yang dulu biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tanda bahwa hatinya sedang dibentuk dari dalam, bukan oleh manusia, bukan oleh kata-kata motivasi, tetapi oleh Allah yang sedang memperhalus jiwanya. Hidayah lembut ini juga membuat seseorang lebih mudah merasakan dorongan untuk memperbaiki diri. Ia mulai ingin mendekat kepada Allah, bukan karena takut dosa, tetapi karena rindu. Ia mulai meninggalkan maksiat, bukan karena takut hukuman manusia, tetapi karena hatinya sendiri menolak untuk kembali ke kegelapan. Perubahan ini tidak lagi terasa seperti beban. Ia tidak merasa sedang didesak, tetapi diarahkan. Tidak merasa dipaksa, tetapi dipanggil. Panggilan itu halus, tetapi kuat. Pelan, tetapi menuntun tanpa henti. Seseorang yang mengalami hidayah lembut biasanya merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia merasa hidupnya lebih jernih, meski masalah belum hilang. Ia merasa hatinya lebih lega, meski ujian belum selesai. Bahkan, ketika air matanya jatuh karena cobaan, ada rasa hangat yang bersarang dalam dadanya, rasa bahwa ia tidak sedang berjalan sendirian. Ketenangan ini bukan ketenangan yang dibuat-buat. Ia adalah ketenangan yang Allah letakkan sebagai tanda bahwa hati itu sedang dibimbing secara langsung. Perubahan seperti ini seringkali tidak terlihat dari luar. Orang lain mungkin tidak menyadari apa-apa,
Mereka hanya melihat seseorang yang perlahan menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih berhati-hati. Tapi jauh di dalam batinnya, seseorang yang mengalami hidayah lembut sedang melewati proses besar, proses pembersihan hati, penyucian niat, dan penguatan iman. Dan yang paling menakjubkan, hidayah ini tidak membuat seseorang merasa dirinya suci. Justru semakin halus hidayah yang ia rasakan, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah, semakin ia merasa tidak pantas, semakin ia takut menyakiti orang lain, dan semakin ia menjaga amalnya dari ria. Hidayah seperti ini melahirkan kerendahan hati yang sulit dipalsukan, karena ia tumbuh dari kesadaran bahwa perubahan ini bukan hasil dirinya, tetapi murni rahmat Allah. Ini menjadi fondasi bagi perubahan berikutnya. Setelah hati ditenangkan, diberi pemahaman, dan memiliki kompas batin, kini ia mulai ditarik perlahan oleh hidayah lembut. Hidayah yang mengubah seseorang tanpa ia sadari, membawa jiwanya semakin mendekat kepada cahaya yang selama ini ia cari. Ada satu perubahan yang sering datang setelah hati disentuh oleh hidayah yang lembut. Dunia yang dulu terasa begitu memikat, perlahan kehilangan warnanya. Bukan karena seseorang menjadi anti dunia, bukan karena ia membenci kehidupan, tetapi karena hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada kesenangan sementara. Ia mulai sadar bahwa apa yang dulu ia kejar dengan penuh semangat ternyata tidak memberi apa-apa selain letih, sibuk, dan hampa. Perubahan ini tidak drastis, tetapi terasa jelas dari dalam. Dulu hiburan menjadi pelarian, konsumsi barang-barang baru terasa membahagiakan, percakapan ringan, gosip, dan candaan kosong terasa menyenangkan. Namun tiba-tiba semua itu tidak lagi memberi rasa. Seseorang mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku tidak lagi menikmati ini?" Pertanyaan ini muncul bukan karena ia sedang bersedih atau kecewa, tetapi karena hatinya sedang dibimbing untuk mencari sumber ketenangan yang lebih sejati. Perubahan ini membuat seseorang mulai mencari hal-hal yang berbeda. Ia lebih nyaman duduk sendirian, bukan karena kesepian, tetapi karena keheningan membuatnya merasa dekat dengan dirinya sendiri. Ia mulai menikmati waktu-waktu tenang, mendengar suara alam, atau sekadar menundukkan kepala dalam zikir singkat. Momen-momen kecil yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti tempat pulang bagi jiwanya. Ia juga mulai tertarik pada hal-hal yang memperkuat rohaninya. Mendengar ayat Al-Quran membuat dadanya hangat. Menonton kajian lembut membuat hatinya menangis pelan. Membaca nasihat sederhana bisa membuatnya merenung lama. Semua ini terjadi bukan karena ia tiba-tiba menjadi religius, tetapi karena hatinya sedang ditarik perlahan oleh cahaya. Tarikan itu begitu halus, namun tetap terasa, seolah ada magnet spiritual yang membuatnya rindu pada sesuatu yang pernah hilang, ketenangan batin. Bahkan, pergaulan pun berubah. Lingkungan yang dulu membuatnya nyaman, kini terasa berat. Obrolan yang tidak bermanfaat terasa menguras energi. Ia mulai menjauh dari pembicaraan buruk, bukan karena merasa suci, tetapi karena hatinya tidak tahan berada di tempat yang membuatnya jauh dari Allah. Dan anehnya, jauh dari keramaian justru membuatnya merasa lebih hidup. Ia menemukan nilai baru dalam kesederhanaan, dalam keheningan, dan dalam kejujuran hati. Perubahan ini seringkali membuat seseorang merasa heran. Ia bertanya, "Mengapa aku tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu membuatku bahagia?" Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa perubahan ini bukan kebetulan. Allah sedang menata ulang fokus hidupnya. Yang dulu dianggap penting, kini terasa kecil. Yang dulu dianggap sepele, kini terasa sangat berharga. Hatinya sedang diarahkan kembali pada sesuatu yang abadi, bukan yang sementara. Dan yang paling indah, perubahan ini tidak memaksanya. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman. Semua terjadi perlahan, seolah Allah menuntun tangannya dan berkata, "Kembalilah ke tempat yang menenangkanmu." Ini menegaskan bahwa ketika dunia mulai kehilangan daya tariknya, itu bukan tanda seseorang sedang mundur dari kehidupan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa ia sedang naik ke tingkatan hati yang lebih tinggi. Hatinya sedang digeser dari hal-hal yang melemahkan menuju hal-hal yang menguatkan, dari suara dunia
menuju suara jiwa, dari kesibukan tanpa makna menuju kedalaman spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh hamba yang sedang didekatkan oleh Allah. Perjalanan ini membuka gerbang bagi tanda berikutnya ketika doa-doa mulai terjawab tanpa diduga, memberi bukti halus bahwa Allah sedang mendengar bahkan bisikan yang tidak terucap. Ada satu keajaiban halus yang mulai terasa ketika hati seseorang telah ditenangkan, diarahkan, dan ditarik perlahan menjauhi dunia yang melalaikan. Keajaiban itu adalah bagaimana doa dunia, bahkan yang paling kecil dan paling sederhana, mulai terjawab dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Bukan dengan suara dari langit, bukan dengan pertanda aneh, tetapi melalui kejadian-kejadian yang begitu tepat, begitu lembut, dan begitu sesuai waktunya, sehingga ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Awalnya seseorang tidak menyadari perubahan ini. Ia hanya melihat pintu-pintu yang dulunya tertutup kini mulai terbuka satu persatu. Masalah yang dahulu terasa buntu, tiba-tiba menemukan jalannya. Pertemuan-pertemuan kecil yang tampak acak ternyata membawa kebaikan besar. Dan setiap kali itu terjadi, ia bertanya dalam hati, apakah ini kebetulan? Atau ini jawaban dari doaku yang dulu? Seiring waktu, ia mulai melihat pola. Doa-doanya tidak selalu dijawab cepat, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Ketika ia berdoa meminta kemudahan, Allah memberikannya bukan dengan menghilangkan ujiannya, tetapi dengan melapangkan dadanya. Ketika ia memohon jalan keluar, Allah menggerakkan orang-orang yang bahkan tidak ia kenal untuk membantunya. Ketika ia meminta solusi, jawabannya datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Inilah jawaban yang turun bukan melalui kata-kata, tetapi melalui peristiwa. Yang paling menggetarkan hati adalah ketika seseorang menyadari bahwa bukan hanya doa yang ia ucapkan yang dijawab, tetapi juga doa yang bahkan tidak sempat ia ucapkan. Kadang ia hanya memikirkan sesuatu dalam hati tanpa suara, tanpa rencana, namun Allah menjawabnya hari itu juga. Ia memikirkan rezeki, lalu ada peluang kecil datang tanpa ia cari. Ia memikirkan kelegaan, lalu ada kabar baik yang mengetuk pintunya. Ia memikirkan harapan, lalu ada seseorang yang berkata sesuatu yang menjadi jawaban. Semua terjadi terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Namun justru ketika jawaban datang lebih sering, muncul rasa takut halus dalam hati. Bukan takut kehilangan, tetapi takut meminta yang salah. Ia menyadari betapa dekatnya Allah dengannya, betapa mudahnya doa itu didengar, betapa cepatnya langit merespons bisikannya. Perasaan ini membuatnya lebih berhati-hati dalam berdoa. Ia mulai memilih kata-kata dengan lembut. Ia tidak ingin meminta sesuatu yang buruk bagi masa depannya. Ia takut hatinya kotor, dan ketakutan yang lembut ini justru menjadi tanda bahwa ia sedang dijaga. Perubahan ini membuat seseorang melihat doanya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi memaksa waktu, tidak lagi mendikte bagaimana hasilnya. Ia mulai percaya pada penataan Allah yang tidak pernah salah. Ada doa yang dijawab cepat agar hatinya yakin. Ada doa yang ditunda agar hatinya sabar. Ada doa yang diganti agar hatinya selamat. Semuanya terasa sempurna ketika ia melihat ke belakang dan menyadari bahwa jawaban Allah selalu datang pada detik yang paling tepat. Ini menegaskan bahwa ketika doa seseorang mulai terjawab dengan cara yang mengejutkan, itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah tanda bahwa hubungan antara hatinya dan langit semakin dekat. Doanya tidak perlu lantang, tidak perlu panjang, cukup dari hati yang yakin. Dan Allah menjawabnya dengan cara-cara yang tak dapat dipahami, kecuali oleh mereka yang hatinya sedang dibimbing. Dari tanda ini, perjalanan spiritual semakin dalam. Setelah seseorang melihat bagaimana Allah menjawab doanya, kini ia akan mulai merasakan sesuatu yang lebih halus, kepekaan terhadap bisikan kebenaran yang muncul dari dalam jiwanya. Ketika seseorang mulai merasakan bahwa doa-doanya sering terjawab, bahkan yang tidak sempat ia ucapkan, muncul sebuah perubahan batin yang tidak kalah mendalam. Rasa takut bukan takut kepada manusia, bukan takut kehilangan dunia, tetapi takut salah meminta kepada Allah. Ini adalah jenis ketakutan yang lahir dari kedekatan, bukan dari jarak. Semakin seseorang merasa dekat dengan Allah, semakin ia merasa kecil,
semakin ia merasa tidak layak dan semakin hati-hati ia dalam memilih kata-kata di hadapan Robnya. Pada awalnya, ia mungkin merasa bahagia melihat bagaimana doanya dijawab, ada harapan yang terpenuhi, ada jalan keluar yang diberikan, ada pertolongan yang datang dari arah yang tidak ia sangka. Tetapi setelah beberapa kali terjadi, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Allah benar-benar memperhatikannya, bukan sekadar mendengar ucapannya, tetapi mendengar isi hatinya. Dan kesadaran ini membuat seseorang tidak lagi bersikap sembarangan dalam berdoa. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika aku meminta sesuatu yang buruk bagi masa depanku? Bagaimana jika apa yang kuminta tidak baik bagiku, tetapi aku memaksakannya? Pertanyaan ini tidak membuatnya ragu pada Allah, tetapi membuatnya menghormati bentuk pengabulan doa yang sangat lembut dan penuh kasih sayang itu. Ia takut meminta sesuatu yang akan menjadi beban. Ia takut berdoa dengan hati yang kotor. Ia takut tergelincir dalam permintaan yang mengikuti hawa nafsu. Dan ketakutan semacam ini bukan tanda kelemahan, justru tanda kedewasaan rohani. Perasaan ini juga membuat seseorang semakin merenungkan setiap permintaan. Ia tidak lagi meminta dengan tergesa-gesa. Ia memilih waktu yang tenang, suasana yang hening, dan keadaan hati yang jernih sebelum membuka dialog dengan Allah. Bahkan dalam sujudnya, ia lebih sering berkata, "Ya Allah, berikan yang terbaik menurut-Mu." Ia menyerahkan arah doanya kepada Allah, karena ia tahu bahwa keputusan Allah lebih baik daripada keinginannya sendiri. Inilah bentuk tawakal paling halus yang tumbuh dari pengalaman spiritual. Di sisi lain, rasa takut ini juga melahirkan kerendahan hati. Ia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa. Betapa mudahnya Allah mengabulkan doanya membuatnya merasa semakin rendah, bukan semakin bangga. Ia takut sombong, takut merasa istimewa, takut merasa paling dekat dengan Allah. Justru semakin ia melihat doa-doanya terjawab, semakin ia menangis dalam sujudnya, karena ia tahu bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan semua itu. Tetapi Allah tetap memberikannya dengan penuh kasih. Dan ada satu hal lagi, semakin doa seseorang dikabulkan, semakin ia merasa bertanggung jawab terhadap kata-katanya. Hatinya menjadi sensitif terhadap hal-hal yang ia minta. Ia mengingat bahwa setiap doa adalah benih, dan setiap benih bisa tumbuh menjadi kenyataan. Maka ia menjaga lisannya seperti menjaga biji permata. Ia tidak meminta hal buruk kepada orang lain. Ia tidak mendoakan keburukan bagi dirinya sendiri. Ia hanya meminta hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Akhirnya, seseorang menyadari bahwa ketakutan ini bukan penghalang. Justru inilah tanda bahwa hatinya hidup, jernih, dan sadar akan kedekatan Allah. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual, ketika seseorang belajar bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menjaga isi doanya. Ini membuka pintu menuju tanda berikutnya, ketika kompas batin semakin tajam, dan seseorang mulai merasakan kepekaan terhadap bisikan kebenaran suara halus yang membimbingnya tanpa terlihat. Setelah seseorang merasakan bahwa doanya sering terjawab, dan hatinya mulai berhati-hati dalam meminta, muncul tanda lain yang jauh lebih halus, namun sangat kuat. Kepekaan terhadap bisikan kebenaran. Ini bukan bisikan yang terdengar oleh telinga, bukan suara gaib yang datang dari luar, tetapi sebuah rasa yang muncul dari dalam diri. Rasanya lembut, seperti cahaya kecil yang menyorot arah mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang disebut sebagian orang sebagai intuisi yang jernih, tetapi sejatinya adalah penjagaan Allah yang bekerja melalui hati. Kepekaan ini muncul pertama kali dalam bentuk rasa gelisah, ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang tidak baik atau berada dekat dengan hal-hal yang mengandung keburukan. Tiba-tiba dadanya terasa berat, hatinya menolak. Meski logika berusaha membenarkan, ia merasa seperti ada yang mengingatkan, "Jangan ke sana, itu bukan jalanmu." Dan rasa itu sering muncul tanpa alasan yang jelas. Namun ketika ia memperhatikan hasilnya, ia menemukan bahwa setiap kali ia menuruti rasa itu, ia diselamatkan dari sesuatu yang buruk. Sebaliknya, ketika ia berada di jalur kebaikan meski sulit, meski tidak menguntungkan secara dunia, hati justru terasa lapang. Ada ketenangan yang mengalir,
ada rasa benar yang muncul tanpa perlu pembuktian panjang. Seakan hati berkata, "Disinilah tempatmu." Rasa lapang inilah yang membuat seseorang yakin bahwa langkahnya sedang dipandu oleh cahaya yang Allah letakkan dalam dirinya. Kepekaan ini juga terwujud dalam cara seseorang merasakan niat orang lain. Ia menjadi lebih mudah membaca ketulusan atau kepalsuan tanpa harus bertanya banyak. Kadang hanya dengan bertemu seseorang, ia sudah merasakan apakah orang itu membawa kebaikan atau keburukan. Ia tidak tahu bagaimana ia tahu, tetapi hatinya memberi tanda. Dan tanda itu, jika diperhatikan, hampir tidak pernah salah. Ini bukan kemampuan untuk menghakimi, tetapi kemampuan untuk membedakan energi akar dari bisikan kebenaran. Namun, kepekaan ini bukan tanpa ujian. Ketika hati seseorang semakin tajam dalam merasakan hal-hal yang tidak terlihat, ia juga mulai merasakan konflik batin. Ada momen ketika kebenaran yang ia rasakan bertentangan dengan apa yang orang lain anggap baik. Lingkungannya mungkin menganggap ia terlalu sensitif, terlalu serius, atau terlalu berlebihan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang mengikuti petunjuk yang bukan berasal dari dirinya. Kepekaan ini juga membuat seseorang lebih mudah menangis, bukan karena kelemahan, tetapi karena hatinya menjadi lembut. Ketika ia mendengar ayat yang menyentuh atau melihat kebaikan kecil yang tulus, jiwanya bergetar. Ketika ia melihat keburukan, hatinya merintih. Respon-respon seperti ini muncul bukan dari emosi duniawi, tetapi dari jiwa yang hidup dan bersih. Yang paling indah adalah ketika seseorang mulai menyadari bahwa kepekaan ini bukan sifat alamiah yang muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari hati yang dibersihkan oleh Allah melalui ketenangan, pemahaman, hidayah, dan jawaban doa. Semua tanda tersebut berkumpul dan membentuk sebuah kompas batin yang tajam, peka, dan jernih. Ini menegaskan bahwa bisikan kebenaran adalah salah satu bentuk penjagaan Allah yang paling lembut. Setiap rasa gelisah, setiap lapang, setiap penolakan hati, dan setiap gerakan jiwa adalah petunjuk agar seseorang tidak tersesat. Dari sini perjalanan berlanjut menuju tanda berikutnya, hati yang semakin mudah tersentuh oleh ayat dan nasihat yang mengingatkan pada kebenaran. Ketika kepekaan hati terhadap bisikan kebenaran semakin tajam, seseorang akan mulai memasuki tanda berikutnya. Hatinya menjadi sangat mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, nasihat yang lembut, atau pengingat sederhana tentang kebenaran. Hati yang dulu keras seperti batu, kini menjadi lembut seperti tanah subur yang siap menyerap setiap tetes cahaya yang turun ke dalamnya. Perubahan ini bukan terjadi karena ia memaksa dirinya menjadi religius, melainkan karena Allah perlahan melunakkan hatinya dengan kasih sayang yang tidak terlihat. Dulu, ayat Al-Quran mungkin hanya lewat sebagai bacaan. Ia mendengar lantunannya tanpa rasa, membaca terjemahannya tanpa makna. Namun kini, ayat yang sama tiba-tiba terasa hidup, seperti berbicara langsung kepadanya. Kalimat-kalimat yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu akhirnya menemukan tempatnya di hati. Suara bacaan yang lembut, bahkan hanya satu potong ayat, bisa membuat hatinya bergetar. Bukan karena sedih, tetapi karena merasa dipanggil pulang. Nasihat sederhana yang dulu terasa berat, kini justru mudah diterima. Ia tidak lagi membantah, tidak lagi mencari alasan untuk melarikan diri dari kebenaran. Ketika ada yang menasihati, walau dengan kata-kata sangat lembut, hatinya langsung merasakan sentuhan halus. Ia tidak merasa disalahkan, tetapi merasa diperhatikan. Tidak merasa ditekan, tetapi merasa diingatkan. Hatinya membuka dirinya sendiri tanpa perlu dipaksa. Yang menarik, perubahan ini sering muncul pada momen-momen yang tidak terduga. Seseorang mungkin sedang duduk di kendaraan, ketika tiba-tiba terdengar ayat dari radio dan ia terdiam. Atau ia sedang melihat postingan sederhana tentang peringatan akhirat, dan tiba-tiba jiwanya gelisah. Bukan gelisah yang menakutkan, tetapi gelisah yang membuatnya ingin berubah. Pada saat-saat seperti ini, ia merasa seolah Allah sedang berbicara langsung kepadanya melalui hal-hal yang tampak sepele. Hati yang mudah tersentuh juga membuat seseorang lebih peka terhadap isyarat kecil dalam hidupnya. Melihat musibah orang lain membuatnya tersadar. Mendengar kabar kematian membuatnya merenung lebih lama.
bahkan kesulitan kecil dalam hidupnya sendiri terasa seperti pesan lembut dari Allah. Ia membaca peringatan dari kejadian sehari-hari, dan ia menangkap hikmah dari hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Namun, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada momen ketika hatinya kembali keras, ketika nasihat tidak lagi masuk, ketika ayat terdengar biasa, dan setiap kali itu terjadi, ia merasa sedih. Kesedihan ini adalah bukti bahwa hatinya telah berubah, sebab hanya hati yang hidup yang merindukan kelembutan seperti itu. Hanya hati yang sedang dibimbing yang takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Yang paling indah adalah ketika seseorang menyadari bahwa hati yang mudah tersentuh bukan tanda kelemahan, justru ini adalah tanda kekuatan rohani. Hanya hati yang bersih yang mampu merasakan getaran kebenaran. Hanya hati yang lembut yang mampu menerima cahaya. Allah tidak memasukkan kohiannya ke dalam hati yang tertutup, tetapi hanya ke dalam hati yang mau membuka diri. Ini menjadi pondasi menuju tanda berikutnya. Beban hidup yang terasa lebih ringan tanpa alasan logis. Karena hati yang sudah tersentuh oleh kebenaran akan merasakan kekuatan yang tidak muncul dari diri sendiri, melainkan dari Allah yang menjaganya dari dalam. Episode 12. Beban yang sama, tapi kini terasa lebih ringan. Ada satu perubahan besar yang terjadi pada diri seseorang ketika hatinya telah dilembutkan, dipenuhi ketenangan, dan mulai peka terhadap kebenaran. Beban hidupnya terasa jauh lebih ringan. Meskipun kenyataan di luar tidak berubah sama sekali, masalahnya tetap ada. Utang tetap menunggu. Luka tetap belum sembuh. Ujian tetap menghimpit. Namun anehnya, rasa berat yang dulu membuatnya sulit bernapas, kini tidak lagi menghancurkan seperti sebelumnya. Seakan-akan ada bahu lain yang ikut memikul beban itu bersamanya. Perubahan ini terjadi begitu halus, sehingga seseorang tidak menyadari kapan tepatnya ia dimulai. Ia hanya mendapati bahwa hal-hal yang dulu membuatnya putus asa, kini hanya membuatnya menghela napas. Kesulitan yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini hanya menjadi tantangan yang bisa dilalui dengan sabar. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ada perasaan bahwa ia ditopang oleh sesuatu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih memahami dirinya daripada siapapun. Kekuatan baru ini bukan berasal dari motivasi, bukan dari semangat duniawi, bukan dari kata-kata penyemangat manusia. Kekuatan ini muncul dari dalam hati, dari ruang yang telah disentuh oleh cahaya Allah. Ketika seseorang mulai menyerahkan urusannya kepadanya, ketika ia berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya, dan ketika ia mulai percaya bahwa setiap takdir memiliki waktu dan tempatnya sendiri, beban itu otomatis terasa lebih ringan. Ada momen ketika seseorang menghadapi ujian yang sama persis seperti yang pernah ia hadapi beberapa tahun lalu. Namun jika dulu ia menangis, kini ia tenang. Jika dulu ia marah, kini ia menerima. Jika dulu ia merasa dunia tidak adil, kini ia berkata pelan, Allah pasti menyiapkan sesuatu di balik ini. Perbedaan respons inilah bukti bahwa hatinya telah berubah. Masalah yang sama, tetapi hati yang berbeda. Yang paling menakjubkan adalah munculnya perasaan bahwa Allah sedang memikul sebagian beban itu. Seseorang mungkin tidak melihat pertolongan itu secara fisik, tetapi ia merasakannya. Ia merasakan dorongan lembut ketika ia lemah. Ia merasakan ketenangan ketika situasi seharusnya membuatnya panik. Ia merasakan kekuatan ketika seharusnya ia tidak sanggup lagi melangkah. Semua itu terasa seperti tanda bahwa Allah tidak membiarkannya berjalan sendirian. Perubahan ini juga membuat seseorang melihat hikmah dalam setiap kesulitan. Ia mulai memahami bahwa apa yang diambil oleh Allah pasti akan diganti. Apa yang ditunda pasti akan disempurnakan, dan apa yang diberikan pasti adalah yang terbaik saat itu. Pemahaman ini tidak muncul dari buku, tetapi dari pengalaman rohani, dari melihat bagaimana Allah menata hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Namun, ringannya beban bukan berarti hilangnya ujian. Justru seringkali kehidupan seseorang menjadi lebih berat, tetapi hatinya tidak lagi mudah pecah. Ia tidak lagi merespons dunia dengan rasa takut. Ia melihat ujian sebagai jalan, bukan jurang. Ia memahami bahwa rasa sakit yang ia alami
adalah proses pembersihan. Dan ketika seseorang memahami tujuan dari setiap rasa sakit, beban itu berubah menjadi pakaian yang ia kenakan dengan ketabahan. Ini menegaskan bahwa beban hidup yang terasa ringan tanpa logika adalah salah satu tanda paling halus bahwa Allah sedang mendekatkan seseorang kepadanya. Ketika hati dilapangkan, maka seluruh dunia terasa lebih mudah dijalani. Inilah titik di mana seseorang mulai benar-benar melihat bahwa hidupnya tidak lagi digerakkan oleh kekuatan dirinya semata, tetapi oleh tangan lembut Allah yang menjaga setiap langkahnya. Berikutnya akan memasuki fase resolusi, ketika seseorang menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang dulu ia ikuti tanpa alasan, ternyata menyelamatkannya dari banyak hal yang tidak ia ketahui. Ini adalah bukti bahwa Allah membimbingnya dari balik tirai tak terlihat. Ada satu hal yang membuat seseorang tertegun ketika ia menengok kembali perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa banyak langkah kecil yang dulu tampak biasa, ternyata menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pilihan-pilihan sederhana yang diambil berdasarkan rasa lapang di hati, penolakan terhadap hal-hal yang terasa mengganjal, atau keputusan kecil yang diikuti tanpa alasan kuat semuanya, seperti kepingan puzzle yang ternyata membentuk garis petunjuk yang jelas. Garis petunjuk yang tidak ia sadari sebelumnya adalah bentuk bimbingan Allah. Seringkali seseorang mengambil sebuah keputusan kecil tanpa banyak pikir. Ia tiba-tiba memilih untuk tidak pergi ke suatu tempat. Ia menunda sesuatu tanpa alasan jelas. Ia menjauhi seseorang yang dulu ia anggap teman. Ia memilih pekerjaan yang awalnya tidak terlalu menarik. Semua keputusan itu tampak sederhana, tampak sepele, tetapi setelah waktu berlalu, ia menyadari bahwa keputusan kecil itu menyelamatkannya dari bahaya, dari kesalahan besar, atau dari jalan hidup yang tidak baik untuknya. Dan ketika seseorang menyadari hal ini, hatinya bergetar. Ia mulai mengerti bahwa bukan kebetulan ia diarahkan untuk memilih sesuatu. Bukan kebetulan ia menolak hal tertentu. Bukan kebetulan pula ia dipertemukan atau dipisahkan dari orang-orang tertentu. Semua itu merupakan bagian dari bimbingan lembut yang dulu tidak ia sadari. Allah menuntunnya bukan dengan cahaya terang benderang, tetapi dengan dorongan halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang peka. Kadang seseorang melihat kembali masa lalunya dan berkata, andai dulu aku mengambil keputusan yang berbeda, hidupku pasti hancur. Ia melihat bagaimana satu langkah kecil mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Dari langkah itu, ia terhindar dari kecelakaan, terhindar dari hubungan yang merusak, terhindar dari keputusan yang akan membawa penyesalan panjang. Ia terselamatkan bukan karena kecerdasannya, tetapi karena hatinya digerakkan oleh tangan yang tidak terlihat. Perjalanan ini juga membuat seseorang menyadari bahwa Allah tidak selalu membimbing dengan cara yang dramatis. Terkadang bimbingan itu datang melalui rasa gelisah yang menahan langkahnya. Terkadang melalui rasa lapang yang menariknya maju. Terkadang melalui kata-kata kecil dari seseorang yang ia temui tanpa sengaja. Dan terkadang melalui peristiwa yang tampak sangat biasa, tetapi menjadi titik balik bagi hidupnya. Semua itu adalah bukti bahwa Allah mengatur urusan hamba-Nya secara sangat teliti. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bagaimana seseorang menyadari bahwa setiap keterlambatan, setiap penundaan, dan setiap penolakan ternyata memiliki tujuan. Ada hal-hal yang dulu ia harapkan terjadi cepat, namun Allah sengaja menahannya. Dan ketika ia melihat hasil akhirnya, ia bersyukur bahwa semua itu tidak terjadi pada waktu yang ia inginkan. Ia baru memahami bahwa penundaan itu adalah bentuk perlindungan. Pintu yang tertutup adalah bentuk kasih sayang, dan jalan yang dialihkan adalah bentuk penjagaan. Kesadaran seperti ini membuat seseorang semakin menghargai langkah kecil yang ia ambil hari ini. Ia tidak lagi meremehkan rusa-rusa halus di dalam hati. Ia belajar untuk mendengar apa yang Allah ingin ia rasakan. Ia tahu bahwa bimbingan Allah tidak selalu terlihat di depan mata, tetapi selalu terasa bagi hati yang diberi cahaya. Ini menegaskan bahwa tidak ada langkah kecil yang benar-benar kecil. Jika itu digerakkan oleh Allah, setiap keputusan yang diambil dengan hati yang jernih bisa menjadi penyelamat paling besar dalam hidup. Dan dari sinilah seseorang akhirnya mulai menyadari
bahwa seluruh perubahan dalam dirinya bukanlah kebetulan. Semua itu adalah pendidikan langsung dari Allah, pendidikan yang tidak semua manusia dapat. Episode berikutnya akan mengungkap kesadaran itu secara lebih jelas. Ada satu titik dalam perjalanan spiritual seseorang ketika semua yang ia alami perlahan mulai tersambung. Ketenangan yang datang saat hidup kacau, pemahaman tanpa belajar, kompas batin yang menunjukkan arah, hidayah yang mengalir lembut, dunia yang tak lagi mengikat, doa yang terjawab, kepekaan terhadap kebenaran, hati yang mudah tersentuh, dan beban yang terasa ringan, semuanya membentuk pola besar. Pola yang tidak terlihat saat ia masih berada di tengah-tengah proses. Tetapi ketika ia melihat ke belakang, semuanya seperti tersusun rapi oleh tangan yang sangat teliti. Dan pada saat itulah, ia tersadar bahwa ia sedang diajari langsung oleh Allah. Kesadaran ini tidak datang sebagai kejutan besar. Ia datang sebagai pemahaman pelan, lembut, dan sangat menenangkan. Seseorang mungkin duduk sendirian suatu malam, memikirkan jalan hidupnya. Lalu tiba-tiba hatinya berkata, "Ternyata selama ini aku tidak berjalan sendirian." Ia menyadari bahwa perubahan dalam dirinya bukan hasil dari kemampuannya sendiri, bukan karena kedewasaannya, bukan pula karena pengalaman hidup semata. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bekerja dalam dirinya. Di titik ini, seseorang mulai melihat bahwa semua perubahan spiritual yang ia alami memiliki satu sumber. Allah yang mendidik hatinya secara langsung, didikan yang tidak menggunakan suara, tidak menggunakan tulisan, tidak menggunakan ancaman, tetapi menggunakan pengalaman, rasa, dan perjalanan batin. Allah mengajari melalui kegagalan, melalui kehilangan, melalui kejadian kecil, melalui rasa senang, melalui rasa gelisah, dan melalui segala hal yang selama ini ia pikir hanya kebetulan. Ketika kesadaran ini masuk, seseorang merasakan campuran antara haru dan rendah hati. Ia merasa kecil, sangat kecil, di hadapan Allah. Betapa banyak ia melakukan kesalahan, namun Allah tetap memilih untuk membimbingnya. Betapa sering ia lupa, namun Allah tidak pernah berhenti menarik hatinya kembali. Betapa sering ia jatuh, namun Allah selalu membuatnya bangun dengan pemahaman baru. Kesadaran ini bisa membuat air mata jatuh tanpa sebab, bukan karena sedih, tetapi karena merasakan lembutnya kasih sayang Allah yang selama ini tidak ia sadari. Dan pada momen inilah seseorang benar-benar mengerti bahwa ilmu laduni bukan sesuatu yang fantastis seperti yang banyak orang bayangkan. Ia bukan kemampuan membaca masa depan, bukan kesaktian gaib, bukan pula derajat yang membuat seseorang lebih unggul dari orang lain. Ilmu laduni adalah pendidikan hati. Cara Allah mengajari seseorang langsung melalui perjalanan hidupnya. Ilmu yang membuat seseorang mengerti tanpa dipaksa, berubah tanpa disuruh, dan menjadi lebih baik tanpa merasa hebat. Seseorang yang sampai pada titik ini juga mulai memahami bahwa semua tanda yang ia alami bukan untuk dibanggakan. Justru semakin ia belajar, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Semakin ia mendapatkan pemahaman, semakin ia takut kehilangan bimbingan itu. Semakin ia merasakan kedekatan Allah, semakin ia ingin menjaga kebersihan hatinya. Dengan kata lain, ilmu yang turun ke dalam hatinya tidak membuatnya tinggi, tetapi membuatnya rendah. Tidak membuatnya sombong, tetapi membuatnya tunduk. Dan inilah inti dari episode ini. Kesadaran bahwa semua proses yang dilaluinya bukan hanya perubahan emosional, tetapi pendidikan ilahi. Pendidikan yang hanya diberikan kepada hati yang dijaga. Pendidikan yang sangat halus, sangat lembut, dan sangat sedikit diberikan kepada manusia. Dari sinilah, seseorang akhirnya benar-benar mengerti bahwa dirinya bukan sedang berubah melainkan sedang dibentuk. Selanjutnya, akan memperdalam hal penting ini, bahwa ilmu laduni, sebesar apapun pengaruhnya dalam hidup seseorang, bukanlah alasan untuk merasa istimewa. Justru ia adalah amanah yang menuntut kerendahan hati tertinggi. Setelah seseorang menyadari bahwa perubahan dalam dirinya adalah bentuk pendidikan langsung dari Allah, muncul satu kesadaran lain yang jauh lebih penting. Ilmu ini bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dijadikan identitas,
bukan untuk diucapkan sebagai gelar, bukan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih suci atau lebih dekat dibanding orang lain. Justru ilmu laduni yang sejati membuat seseorang semakin takut kepada Allah, semakin rendah hati, dan semakin berhati-hati dalam melangkah. Hal pertama yang seseorang rasakan ketika menyadari bahwa ia sedang dibimbing oleh Allah adalah rasa kecil, sangat kecil. Ia melihat betapa rapuh dirinya tanpa bimbingan itu. Betapa mudah ia tersesat jika Allah tidak menjaga hatinya, dan betapa cepat ia bisa kembali ke kegelapan andai Allah tidak menahan langkahnya. Kesadaran ini membuat seseorang tidak mungkin merasa hebat. Setiap pemahaman yang ia dapatkan justru mengingatkannya bahwa ia tidak memiliki apa-apa tanpa Allah. Ilmu laduni bukan seperti ilmu dunia yang bisa dikumpulkan, dipamerkan, dan dijadikan alat pengaruh. Ilmu ini tidak menambah kebanggaan, tetapi menambah rasa takut. Tidak menambah keangkuhan, tetapi menambah rasa tunduk. Seseorang yang benar-benar merasakan bimbingan Allah tidak akan berani mengaku dirinya orang yang istimewa. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan bisa hilang kapan saja jika Allah tidak lagi menjaganya. Rasa takut kehilangan itulah yang menjaga kerendahan hatinya. Seseorang yang mengalami tanda-tanda spiritual ini juga mulai memahami bahwa bukan semua orang menerima hal yang sama. Bukan karena mereka kurang ibadah, bukan karena mereka lalai, bukan pula karena mereka tidak layak. Allah memberikan pendidikan ini kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak ada standar tertentu yang membuat seseorang layak menerimanya. Justru banyak orang yang secara lahiriah tampak lebih baik dalam ibadah, namun tidak mengalaminya karena Allah memiliki rencana berbeda untuk mereka. Oleh sebab itu, orang yang diberi tanda-tanda ilmu laduni justru takut untuk merasa lebih baik. Ia takut jatuh pada kesombongan rohani. Ia takut merasa paling paham. Ia takut menganggap dirinya memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya. Karena ia tahu bahwa apa yang Allah berikan dapat diambil kapan saja. Ilmu laduni adalah cahaya, dan cahaya tidak tinggal di hati yang dipenuhi kebanggaan. Kerendahan hati menjadi ciri utama dari mereka yang benar-benar mendapatkan sentuhan ilahi ini. Mereka berbicara dengan lembut. Mereka menilai orang lain dengan hati-hati. Mereka menahan diri dari menghakimi. Mereka tidak berani bicara tentang ibadahnya sendiri. Mereka tidak merasa pantas menjelaskan proses spiritual mereka kepada khalayak luas. Mereka lebih banyak diam, karena mereka tahu bahwa semakin sedikit yang ia bicarakan, semakin besar Allah menjaga rahasia hati mereka. Justru apa yang mereka rasakan membuat mereka semakin peduli terhadap kesalahan diri sendiri. Mereka lebih sering mengoreksi diri dibanding mengoreksi orang lain. Mereka lebih sibuk membersihkan hati dibanding mencari kekurangan orang lain. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka masih sangat panjang, dan apa yang mereka alami hanyalah awal dari proses yang jauh lebih besar. Dan inilah inti dari episode ini. Ilmu laduni bukan keistimewaan, melainkan amanah. Amanah untuk menjaga hati tetap bersih. Amanah untuk tidak merendahkan siapapun. Amanah untuk menjaga diri dari kesombongan yang bisa memadamkan cahaya tersebut. Seseorang yang benar-benar mendapatkan sentuhan ini justru semakin rendah hati, bukan semakin tinggi. Berikutnya akan menjadi penutup perjalanan ini payoff besar dari 14 tanda sebelumnya. Di sana seseorang akan diajak memahami bahwa jika ia pernah merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, maka ia tidak sedang berjalan sendirian. Itu adalah anugerah yang harus disyukuri, dijaga, dan dirawat selamanya. Ketika seseorang telah melewati seluruh perjalanan batin ini dari ketenangan yang aneh, pemahaman tanpa belajar, kompas batin yang menuntun hidayah yang mengalir lembut, dan semua tanda lain yang perlahan membentuk dirinya, tibalah ia pada satu kesimpulan yang paling penting. Apa yang ia rasakan selama ini adalah anugerah, bukan karena ia istimewa, bukan karena ia lebih baik dari orang lain, bukan pula karena ibadahnya sempurna. Ini adalah pemberian, hadiah, karunia yang hanya Allah berikan kepada hati yang Dia kehendaki. Dan ketika seseorang menyadari itu, hanya ada satu respons yang paling tepat: bersyukur. Rasa syukur ini bukan sekadar ucapan alhamdulillah. Ia muncul sebagai getaran halus di dalam dada. Getaran yang membuat seseorang menangis tanpa suara saat ia mengingat bagaimana Allah memegang tangannya,
melewati masa-masa sulit. Bagaimana Allah menenangkannya? Ketika tidak ada manusia yang mampu menenangkan, bagaimana Allah mengajarinya tanpa huruf dan suara, tetapi melalui rasa yang paling lembut, dan bagaimana semua itu terjadi tanpa ia sadari pada awalnya. Seseorang yang menyadari ini akan melihat hidupnya dari sudut pandang yang baru. Ia tidak lagi memandang cobaan sebagai musuh, tetapi sebagai bentuk perhatian Allah. Ia tidak lagi melihat kegagalan sebagai kehancuran, tetapi sebagai cara Allah menuntunnya menjauh dari jalan yang tidak cocok untuknya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, bahkan yang paling kecil dan paling sepele, adalah bagian dari sebuah perjalanan yang dirancang untuk membersihkan hatinya. Di titik ini, seseorang juga mulai memahami bahwa tanda-tanda yang ia rasakan bukan jaminan ia akan terus berada dalam jalan yang lurus. Allah bisa menjaga hati, tetapi Allah juga bisa membiarkannya jika seseorang mulai sombong, lalai, atau lupa. Karena itu, rasa syukur menjadi penjaga paling kuat bagi perjalanan spiritual ini. Setiap kali ia bersyukur, ia mengingatkan dirinya bahwa semua ini adalah titipan, bukan kepemilikan. Syukur juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menjaga hatinya. Ia menjaga pandangannya dari hal-hal yang mengotori. Ia menghindari tempat dan pergaulan yang membuatnya jauh dari Allah. Ia memperlambat langkahnya ketika ia merasa egonya mulai menguat. Ia memperbanyak istighfar ketika ia merasa hatinya mulai keras. Syukur membuat seseorang peka terhadap tanda-tanda kecil bahwa ia perlu kembali mendekat. Dan kembali mendekat adalah cara terbaik untuk merawat cahaya yang Allah letakkan dalam dirinya. Yang paling indah adalah ketika seseorang menyadari bahwa tanda-tanda ini, sekecil apapun, bukan sesuatu yang dimiliki oleh semua manusia. Banyak yang mencari ketenangan di luar dirinya, tetapi tidak menemukannya. Banyak yang mencari kebijaksanaan di dunia, tetapi hanya berakhir dengan kebingungan. Banyak yang mencari jawaban dari manusia, tetapi tidak pernah mencapai kedalamannya. Sementara Allah memilih memberikannya kepada hati tertentu tanpa mereka memintanya. Kesadaran ini membuat seseorang merasa sangat dicintai oleh Allah. Ia merasa dipilih, bukan karena ia sempurna, tetapi karena Allah ingin mendekatkannya, membersihkannya, dan menjadikannya lebih lembut. Dan sikap yang paling tepat untuk menanggapi cinta ini adalah menjaga hati dengan rendah hati, menjaga langkah dengan taat, dan menjaga lisan dengan syukur. Ini menutup perjalanan panjang ini dengan satu pesan. Jika engkau merasakan satu saja dari tanda-tanda ini, ketahuilah bahwa Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Dia sedang membimbingmu dengan cara yang tidak semua manusia dapat. Syukurilah, jagalah, dan teruslah berjalan dengan hati yang jernih. Karena perjalanan spiritual ini bukan akhir, melainkan awal dari kedekatan yang lebih dalam antara dirimu dan Rabb-mu.